Peserta halaqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman yang dirahmati Allah, para pendengar suara Baitur Rahman di mana saja anda berada, para pendengar radio Republik Indonesia cabang Banda Aceh, para pendengar radio Serambi FM, dan para pendengar radio-radio lainnya yang turut serta menyebarluaskan halaqah maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, baik di Masjid Raya Baitur Rahman, masjid-masjid yang ada di Aceh ini, dan musalla menasah yang ada di Aceh. Mudah-mudahan ibadah kita yang telah kita laksanakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas dengan berlipat ganda. Semoga amal salih kita lebih banyak dari amal yang tidak salih. Hadirin hadirat yang berbahagia, patut kiranya kita mengingatkan tentang salat, karena di bulan ini, bulan Rajab, ada peristiwa Isra dan Mi'raj, perjalanan suci yang dilaksanakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan oleh-oleh yang dibawa adalah ibadat salat. Ibadat salat berbeda dengan ibadat-ibadat lainnya. Kalau zakat, puasa, Rasulullah menerimanya melalui Jibril alaihi salam. Pesan Allah sampaikan kepada Jibril, dan Jibril menyampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara ibadah salat langsung diterima oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Sidratil Muntaha, berhadapan. Kita tidak tahu di mana tempatnya. Yang penting Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menitahkan kepadanya untuk kewajiban melaksanakan salat. Oleh sebab itu, kejadian hari-hari kita lihat orang yang melaksanakan salat lebih baik akhlaknya dan dapat dipercaya ketimbang orang-orang yang tidak pernah melaksanakan salat. Salat itu mencegah seseorang untuk berbuat yang tidak baik. Andai kata kita melaksanakan salat sesuai dengan syarat dan rukunnya, dan kita khusyuk dalam melaksanakannya. Mudah-mudahan kita ini tergolong orang yang diterima amal ibadah kita, dan kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, peserta halaqah maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini, marilah sambil kita beriktikaf di Masjid Raya Baitur Rahman atau di masjid-masjid yang lain, dan sambil kita menunggu tibanya waktu Isya, tidak salahnya kita membacakan beberapa potong ayat suci Al-Quranul Karim yang pada malam ini telah sampai kepada ayat 97 dari surat Yusuf yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون.
manakala baju Nabi Yusuf yang dibawa oleh saudara-saudaranya dari Mesir ke Syam, perjalanannya sekitar 8 atau 10 hari. Baju itu dibawa, lantas salah seorang mereka yang membawa kabar gembira, menurut ahli tafsir namanya Yahuza, dialah yang menyapu muka Nabi Yakub dengan baju Nabi Yusuf itu. Falamma manakala anja al-bashiru, datanglah seorang pembawa berita itu Yahuza, alqahu ala wajhihi, dia menyapu muka Nabi Yakub dengan baju dari Nabi Yusuf. Baju itu dibawa 8 hari atau 10 hari, dibawa dengan unta. Apa ada perubahan baunya kita tidak tahu. Berbeda dengan sekarang, kita bisa dari Jakarta ke Aceh mungkin 2,5 jam atau 3 jam, mungkin baunya itu tidak berubah. Ini sudah 8 hari, 10 hari. Apakah sudah berubah atau belum? Yang penting begitu diusap di mukanya, fartadda basira, dia kembali melihat. Sebelumnya dia selalu menangis, selalu sedih, air matanya terus keluar sehingga sinar matanya berkurang. Ada yang mengatakan dia sudah dekat dengan buta. Maka ketika baju itu disapu di mukanya, kembali dia melihat. Sebahagian ahli tafsir mengatakan inilah mukjizat. Kalau mukjizat tidak mungkin kita ukur dengan ukuran yang ada pada kita. Seperti Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Baitul Maqdis sampai ke Sidratil Muntaha. Berapa jarak antara Baitul Maqdis dengan Sidratil Muntaha? Satu orang pun tak tahu. Karena satu orang pun tak pernah sampai ke sana. Tak tahu entah langit keberapa di sana itu. Ini demikian juga. Baju yang dibawa itu disapu, lantas dia dapat melihat. Di situ Nabi Yakub berkata, qala, dia berkata, alam aqul lakum, bukankah aku sudah pernah mengatakan bahwa aku sudah mencium bau bajunya Nabi Yusuf, anakku Yusuf, tapi kalian menuduh aku sakit seperti dahulu kala. Dahulu dituduh Yakub bermacam-macam dengan tuduhannya. Inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun, saya mengetahui sesuatu yang kalian tidak tahu. Kenapa? Aku dapat wahyu daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Para nabi tahu yang gaib karena ada wahyu. Kalau tidak ada wahyu, mungkin nabi tidak akan mengatakan sesuatu yang gaib itu. Lantas anak-anaknya yang membawa baju itu, qalu, mereka berkata, ya abana, wahai ayah kami. Mereka sekarang sudah tunduk. Dulunya mereka menipu ayahnya, mengatakan Nabi Yusuf telah dimakan oleh serigala. Diambil serigala, dipotong, diambil darahnya, dikenakan dengan bajunya. Bajunya berlumuran dengan darah serigala, padahal serigala tidak makan Yusuf. Sekarang mereka merasa bersalah. Qalu, mereka berkata, ya abana, wahai ayah kami, yaitu Yakub,
Istaghfir lana dzunubana, mintalah ampun terhadap kesalahan kami. Jadi kalau kita sudah berbuat salah, kalau kita bertaubat, insya-Allah Allah akan menerima taubat kita. Istaghfir lana dzunubana, mintalah ampun terhadap kesalahan kami. Inna kunna khati'in, kami ini sekarang mengaku telah berbuat salah. Mereka sekarang tahu bahawa kekuasaan Allah jauh lebih kuat, lebih hebat daripada apa yang mereka kerjakan. Disembunyikan di sini, diberitahukan pada hari kemudian, entah sebulan kemudian, entah setahun kemudian, diberitahukan. Ketika mereka minta kepada ayahnya untuk minta ampun, apa jawab ayahnya? Qala, Yaqub berkata, saufa astaghfiru lakum rabbi, nanti saya akan minta ampun kepada Tuhanku. Tidak langsung di situ dia, waktu disuruh minta ampun langsung minta ampun, tidak, nanti sebentar lagi. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi mereka sekarang sudah tunduk dan minta ampun kepada Allah melalui orang tua mereka. Tapi orang tua tidak langsung minta ampun. Para ahli tafsir berkata, summa inna aulada Yaqub, kemudian anak-anak Nabi Yaqub akhadhu ya'tadziruna ilaih, mulailah mereka menyesal, minta uzur kepadanya. Wa qalu, dan mereka berkata, ya abana istaghfir lana dzunubana, wahai ayah kami, mintalah ampun terhadap kesalahan kami. Inna kunna khati'in, kami sekarang mengaku bersalah. Qala saufa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Kata-kata ini menyatakan dia tidak langsung lam yastaghfir lahum fil hal, dia tidak langsung minta ampun ketika diminta itu, dia minta waktu sebentar. Bal wa'adahum bi annahu yastaghfiru lahum ba'da dzalik, dan dia menjanjikan kepada anaknya bahwa dia akan, nanti saya akan minta ampun. Arada an yastaghfira lahum fi waqti sahar, karena waktu mereka minta itu masih siang. Nanti saya akan minta ampun di waktu sahur. Rupanya waktu sahur itu waktu yang mustajab doa. Kita di bulan Ramadan, sebelum kita makan sahur, kita minta ampun, karena itu waktu-waktu yang mustajab. Ada beberapa waktu yang mustajab doa. Nanti penceramah yang lain akan memberi ilmu kepada kita kapan saja waktu yang mustajab doa. Antara lain, antara azan dan iqamah. Waktu azan dan iqamah, kita salat 2 rakaat dan ada waktu, kita minta ampun. Karena itu di antara waktu yang mustajab doa. Jadi di waktu sahur nanti ada yang mengatakan demikian, lianna hadzal waqta awfaqul awqat li raja'il ijabah, karena waktu sahur itu adalah waktu yang paling mustajab doa. Tapi ada pendapat lain. Pendapat lain mengatakan, fi riwayatin ukhra akhara al-istighfara ila lailatul jumu'ah. Kalau misalnya hari Senin ini diminta, dia baru nanti akan istighfar nanti di malam Jumat.
Karena malam Jumat adalah malam-malam yang mustajab doa. Jadi kita tanya nanti pada tengku-tengku, pada guru-guru kita, mana saja waktu-waktu yang mustajab doa. Hadirin hadirat berbahagia. Lantas mereka dalam cerita sebelumnya sudah diundang oleh Nabi Yusuf untuk datang ke Mesir. Jadi begitu mereka datang ke Syam, sudah minta ampun atas kesalahannya, mereka mengatakan, anakmu Yusuf mengundang kita semua untuk datang ke Mesir. Perjalanannya antara Syam sekitar 8 atau 10 hari. Mereka datang. Nabi Yakub yang sudah tua itu pun datang mengendarai unta. Kalau kita yang dari Aceh ini, kalau naik unta terasa takut. Pergilah ke Arab, ada tempat kita disuruh bayar waktu naik unta itu. Unta itu sudah duduk, kita naik. Di waktu dia bangun terkejut kita. Karena bangunnya dari belakang dulu dia, baru kemudian Nabi Yakub yang sudah tua ditaruh juga di atas unta. Datang mereka. Kedatangan mereka itu diketahui oleh Nabi Yusuf sebagai pembesar Mesir. Ada sebahagian ahli tafsir mengatakan dia masih menteri pangan Mesir, yang mengatur bahan pangan dialah. Ada yang mengatakan dia sudah naik lagi, sudah menjadi raja di Mesir. Datanglah ayahnya, datanglah anaknya, anak saudaranya, datanglah istri-istri dari Nabi Yakub, datanglah cucu-cucu dari Nabi Yakub, semuanya datang. Ketika dia datang di Mesir itu kan luas, seperti pada Aceh ini kan luas. Kalau dia datang dari Lok Semawe, maka ditunggu misalnya di Lambaru misalnya. Jadi Nabi Yusuf dan pembesar-pembesarnya pergi ke suatu tempat, di pintu gerbang itu menunggu kedatangan ayahnya, mamaknya, dan cucu-cucu dari Nabi Yakub itu. Falamma dakhalu ala Yusuf, ketika mereka masuk ke kota itu yang dikuasai oleh Yusuf, awa ilaihi abawai, dia merangkul kedua orang tuanya. Orang tuanya sudah tua dan sekarang sudah dapat melihat dengan baik, dirangkul oleh Nabi Yusuf dan dipersilakan istirahat sebentar. Mereka jauh pergi. Wa qala dkhulu Misra, sekarang silakan masuk ke Mesir. Jadi ini masih di pinggir kota Mesir. Jadi sekarang dipersilakan masuk. Udkhulu Misra, masuklah ke kota Mesir. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau lihat atau mau tanya aja pada mereka yang sudah pernah belajar di Mesir, tahu dia cerita itu. Bagaimana sungai Nil, bagaimana. Kita yang belum datang, insya-Allah nanti kalau sudah tidak ada lagi pandemi, kita bisa pergi ke sana. Udkhulu Misra, masuklah ke Mesir. Insyaallahu aminin. Insyaallah semua kita aman di Mesir itu. Sudah dijamin oleh Nabi Yusuf, sudah diatur semuanya, jangan ada yang membuat kekacauan.
Ini yang datang ayahku, ini yang datang mamaku, ini yang datang sebagai. Mamaknya sebenarnya itu sudah meninggal. Ayahnya kawin dengan adik dari mamaknya. Itu dianggap mamaknya juga. Wa yabdu anna Yusuf qad istaqbalahum 'inda dukhulihim ila Masr. Nampaknya Nabi Yusuf menerima mereka ketika mereka mau masuk ke kota Mesir. Istiqbal al-uzama, sebagai orang yang menerima tamu agung. Fastaqbalahum kharijal balad marratan. Sebelum masuk dia sudah terima di luar kota itu. Awa ilaihi abawai, dia peluk kedua orang tuanya. Yadullu ala hararatil liqa, menunjukkan bagaimana hebatnya penerimaan kedatangan tamu yang maha agung, yaitu orang tua Nabi Yusuf alaihi salam. Fahunaka man talqahu wa taktafi bi an tuslima alaihi musafahatan. Ada orang yang kita terima kedatangannya dengan salam dan berjabat tangan. Wa akhar taltaqi bihi wa yaghlibuka syauquka fatahtadinu. Sementara yang lain engkau sangat rindu lantas engkau memeluknya. Nabi Yusuf rindu sekali kepada orang tuanya yang sudah lama ditinggalkan karena peristiwa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya yang benci dengki kepada Yusuf. Sekarang mereka sudah minta maaf atas kesalahan itu. Jadi ekspresi emosi senang itu kadang berbeda-beda. Ada yang cukup dengan salaman saja, ada yang harus memeluknya dan sebagainya. Nabi Yusuf dia memeluk orang tuanya. Dalam sebuah riwayat mengatakan mereka datang menjemput kedatangan tamu yang banyak ini fi 4,000 minal jundi wal uzama. Mereka berjumlah 4,000 orang, terdiri dari para tentera dan pembesar-pembesar Mesir. Semuanya datang menerima Nabi Yakub dan rombongannya. Ada yang mengatakan mereka berjumlah 72 orang. Jadi rombongan Nabi Yakub itu berjumlah 72 orang. Wa qila inna Yaqub wa waladahu dakhalu Misra wa hum 72 ma baina rajulin wa imra'atin. Dikatakan ada cerita, ada dia masuk ke rumah ke istana Nabi Yusuf. Sudah disuruh masuk. Udkhulu Misra, udkhulu Misra insyaallahu aminin. Silakan masuk ke Mesir, insyaallah aman. Apa anda aman? Sudah 4,000 orang tentera menjaganya. Pasti aman. Lantas sampailah ke istana tempat Nabi Yusuf itu. Apakah dia sebagai menteri atau sudah menjadi raja di situ? Wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy. Di situ ada tempat yang agak tinggi, tempat duduk yang agak tinggi, 'arsy namanya. Dia mengangkat orang tuanya ke atas, lebih tinggi. Kemudian mereka duduk semuanya, anak-anak itu entah berapa puluh orang, 72 orang, kemudian tambah lagi mungkin 100 orang situ, semuanya di bawah.
hanya orang tuanya yang di atas tempat yang agak tinggi itu. Nabi Yusuf sendiri yang mengangkat ayahnya, meletakkan di sana. Wa kharru lahu sujjada, semuanya mereka tunduk kepada Yusuf. Ayahnya di atas juga memberi penghormatan kepada Yusuf, karena Yusuf sekarang berbeda dengan Yusuf dulu. Dulu dia pernah ada di dalam sumur, pernah menjadi seperti seorang budak waktu dibawa oleh orang berniaga dari Syam ke Mesir. Itu dibeli dan dijual dengan harga yang murah. Mereka takut nanti kalau tidak, nanti akan datang orang yang punya budak ini, dianggap Nabi Yusuf sebagai budak, lantas mereka dipersoalkan. Wasyarauhu bithamanin bakhsin darahima ma'dudah, dijual dengan harga yang sedikit. Ini blow juga deh. Kalau misalnya harganya 100 ribu, 10 ribu pun ambil. Kalau tidak nanti kami ada masalah lagi. Begitulah Nabi Yusuf di saat itu, dia sangat rendah. Sekarang hadirin berbahagia, sudah menjadi seorang raja di Mesir. Semua orang tunduk, orang tuanya pun tunduk. Bukan sujud seperti salat, tidak, tapi tunduk. Nabi Yusuf berkata, wa qala ya abati, wahai ayahku. Abati dia manggil. Jadi panggilan yang penuh penghormatan. Walaupun dia sudah menjadi seorang hebat, tapi tetap tunduk kepada ayahnya. Ya abati, hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Inilah takbir daripada mimpi saya. Idh qala Yusuf ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Itu mimpinya. Wahai orang tuaku, saya melihat inni ra'aitu ahada asyara kawkaban, saya melihat 11 buah bintang, wasyamsa wal qamara, dan matahari dan bulan. Jadi 11 bintang tambah 1 matahari tambah 1 syams, 6 bulan. Matahari ayahnya, bulan mamaknya. Ra'aituhum li sajidin, saya lihat mereka semuanya sujud, bintang sujud. Bagaimana sujudnya? Inilah kejadiannya. Waktu dia diangkat ke atas, Yakub di atas sarir, di atas tempat yang tinggi, mereka duduk di bawah, semuanya tunduk hormat kepada Yusuf yang sudah berubah dari orang yang hina menjadi orang yang sangat mulia. Qad ja'alaha rabbi haqqan, Allah sudah menjadikan itu kejadian yang sebenarnya, bukan sekedar mimpi. Kalau dalam mimpi kita bisa saja, kita terbang ke Jakarta malam itu, dan pada malam itu juga kita sudah kembali. Tapi tidak pernah kejadian dalam kenyataan. Ini kejadian. Wa qad ahsana bi, dan Allah telah berbuat baik kepadaku. Id akhrajani minas sijni, ketika aku dikeluarkan dari penjara. Kenapa di penjara? Karena dia dituduh berbuat serong dengan istri pembesar Mesir. Pembesar Mesir yang membelinya sebagai budak, sekarang diangkat menjadi khadim, sebagai pelayan di sebuah rumah. Mereka bertiga, ketika suami pergi ke kantor, mereka tinggal berdua berbulan-bulan, bertahun-tahun. Akhirnya orang ibu ini merasa sesuatu dengan Yusuf, karena Yusuf makin lama makin besar dan makin ganteng dan sebagainya.
Wa ghallaqatil abwab, dia tutup semua pintu. Wa qalat haytalak, sekarang marilah kita berbuat serong. Apa jawab Yusuf? Qala ma'adzallah. Yusuf menjawab, aku berlindung kepada Allah, aku tidak mungkin berbuat itu. Sanggupkah kita sekarang ini, saat kita berada di suatu tempat, ada laki-laki dan perempuan, lantas perempuan itu menggoda kita, sanggupkah kita melawannya? Kadang-kadang kita terbalik, justru kita yang berbuat sesuatu. Tapi Yusuf tidak. Qala ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah dari berbuat jahat itu. Waja'a bikum minal badwi, kamu datang dari kehidupan Badu, kehidupan Arab yang disebut kehidupan Badui. Mereka berpindah-pindah tempat sesuai dengan ada umpan dari kambing atau binatang. Mereka berternak binatang, mereka makan daging kambing, mereka makan daging unta. Unta itu perlu makanan. Makanan itu ada di suatu tempat. Mereka duduk di situ entah 1 bulan, kemudian habis makanan itu. Mereka cari lagi di mana ada rumput, pergi lagi mereka. Waktu mereka tinggal di suatu tempat, mereka duduk teringat, dulu saya begini, dulu saya di sana hidup dengan siapa misalnya. Sekarang berpindah ke tempat yang lain lagi. Terus berputar dia sesuai dengan makanan dari binatang ternak itu. Itulah kehidupan Badui. Sekarang kalian, wahai saudara-saudaraku, datang dari kehidupan Badawi, datang ke suatu tempat yang hidup sudah permanen. Rumah ada ratusan tahun, rumah itu tidak akan rusak. Tapi kalau kehidupan itu berputar-putar ya. Min ba'di an nazagha asyaitanu baini wa baina ikhwati, sesudah Allah mencabut apa yang dikerjakan oleh syaitan, yaitu berbuat dengki antara saya dengan saudara-saudara saya. Jadi ada campur tangan syaitan. Syaitan itu mengganggu kita sesuai dengan nafsu kita. Para ulama mengatakan syaitan itu tidak mungkin mengganggu seseorang kalau tidak nafsunya sudah begitu. Misalnya nafsu seseorang, wanita, tahta, harta, 3 itu misalnya. Ada yang paling cenderung kepada wanita, melalui wanita lah syaitan menggodanya. Ada orang yang kekuasaan, asal kekuasaan apapun saya, melalui kekuasaan lah. Harta, dia tahu ini orang ini kalau disebut dengan harta pasti dia akan tergoda, maka melalui nafsu kita terhadap harta itulah kita digoda oleh syaitan. Inna Rabbi latifun lima yasha. Allah itu maha latif, mengetahui yang sebenarnya tentang apa yang dia kehendaki. Jadi syaitan menggoda, Allah tahu bagaimana untuk menghilangkan godaan syaitan itu. Innahu huwal alimul hakim. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan penuh dengan hikmah. Hakim, dia bertindak sesuai dengan hikmah. Kadang-kadang kalau kita langsung diberikan uang, di waktu umur kita 20 tahun banyak uang, sudah miliaran ada uang, kita mungkin susah hidup. Kenapa susah hidup? Apa yang kita ingin beli ada. Nah, kita hari ini beli ini, besok beli itu. Akhirnya kita sakit karena terlampau banyak kita makan, badan kita tidak sanggup menanggung makanan itu. Maka Allah memberikan sesuai dengan hikmah. Kalau perlu sekian, besok ditambah lagi, terus ditambah. Jadi kita harus husnuzan kepada Allah. Kenapa ya orang sudah kaya, saya belum kaya? Kalau kaya seperti orang, mungkin kita tidak dapat mengontrol keinginan kita. Kita buat apa saja. Hadirin hadirat berbahagia, waktulah yang memberhentikan cerita kita.
Dan insya-Allah dalam pertemuan yang akan datang kita akan habiskan cerita Nabi Yusuf ini yang sudah beberapa lama kita terus saja itu. Mungkin ada yang sudah bosan mendengarnya, tapi cerita itu terus bertambah, terus berubah. Dari sini berubah ke sana, terus saja. Mudah-mudahan kita dapat mengambil i'tibar dari cerita itu dan kita dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.